guys. Assalamualaikum. Selamat menyenangkan. Proses-proses di dalam belajar. Proses di dalam belajar adalah ilmu mempelajari tentang perilaku manusia saat tahapan aktivitas belajarnya. Pembagian dalam proses belajar yang pertama adalah trial and error learning. Proses ini dikemukakan oleh Edward Littleding. Dalam bahasa Inggris, trial berasal dari kata mencoba, error gagal. Trial and error yaitu proses belajar melalui mencoba-coba dan mengalami kegagalan. Nah, di dalam psikologi maksudnya adalah memilih respon yang tepat terhadap stimulus tertentu. Contohnya, seekor kucing terkurung dalam kotak. Dia dalam keadaan lapar, harus gigih, buas, dan tidak mengenal lelah dalam usahanya untuk keluar dari kotak tersebut. Hukum yang berlaku dalam teori ini yang pertama yaitu reaksi memuaskan jika didukung kesiapan untuk bertindak. Yang kedua, semakin banyak dipraktekkan atau digunakan hubungan stimulus respon, maka semakin kuat. Yang ketiga, jika terjadi hubungan respon dan stimulus dan diikuti dengan state of rest, maka hubungan semakin kuat. Yang kedua, insight learning. Ini dikemukakan oleh Matt Wetterhammer, yaitu proses dalam pemecahan masalah. Dalam proses ini muncul ide yang berlangsung secara tiba-tiba. Sebagai contohnya, seekor monyet yang ditempatkan di dalam kandang besar dengan sebuah pisang yang digantungkan di dinding. Monyet tidak dapat meraih pisang tersebut, tapi jika dia menumpukan dua kotak kayu bersama-sama, dia dapat meraih pisang tersebut. Tiga, conditional learning. Dikemukakan oleh Ivan Pavlov, yaitu suatu proses belajar yang memungkinkan organisme memberikan respon terhadap suatu stimulus yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu dengan netral. Menurut behaviorisme, asumsi 1. Semua pembelajaran terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungan. 2. Lingkungan membentuk perilaku. Contoh percobaan Pavlov, saat anjing beri makanan mengeluarkan air liurnya, lalu anjing dibunyikan bel. Setelah itu anjing diberi makan dan bunyi bel bersamaan menitikkan air liur. Bunyi bel lalu menggantikan stimulus makanan sehingga bel itu sendiri bisa menyebabkan air liur anjing menitik. 4. Belajar kognitif. Belajar kognitif muncul pada tahun 60-an akibat ketidakpuasan terhadap konsep manusia. Menurut behaviorisme psikoanalisa, manusia adalah makhluk yang aktif dan tidak pasif karena selalu berpikir. Menurut para ahli, teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil yang melibatkan pola pikir dan mental yang aktif dalam proses belajar. Mental dilihat dari motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Contoh belajar kognitif. Seorang anak yang sedang belajar membaca dan menulis, anak tersebut menggunakan perangkat jasmaniah, mulut dan tangan, untuk mengucapkan kata-kata dan menulis. Tapi perilaku tersebut bukan karena respon atau rangsangan yang ada, melainkan karena dorongan mental yang diatur oleh otak. Belajar laten adalah
proses belajar yang tidak mendapatkan penguatan dan tidak muncul secara langsung dalam perilaku. Artinya, belajar laten ini akan menyimpan pada memori kita, namun belum dilakukan dalam perilaku. Selanjutnya, contoh belajar laten. Ketika kita datang ke kampus baru, maka kita akan berjalan mengelilingi tanpa arah. Akan tetapi, dengan kita berjalan mengelilingi tanpa arah, kita akan banyak belajar dan kita akan lebih siap datang ke kelas kita yang akan dimulai pukul 8. Selanjutnya, belajar insight. Insight memiliki ciri-ciri: 1 tergantung pada kemampuan, 2 tergantung pada pengalaman, 3 tergantung pada situasi, 4 didahului periode mencari dan mencoba, 5 memecahkan masalah dengan insight dapat diulang dengan mudah, 6 jika insight telah dibentuk maka masalah lain akan mudah dipecahkan. Peran insight dalam perilaku: 1 kesanggupan, yaitu berkaitan dengan si individu, 2 pengalaman, pengalaman itu menyebabkan munculnya insight, 3 taraf kompleksitas dari suatu situasi, 4 latihan, latihan yang banyak akan mempertinggi kemampuan insight dalam situasi bersamaan. Contoh insight adalah ketika si Kohler meneliti perilaku monyet, yaitu ketika monyet-monyet ini mencoba mengambil buah dan ternyata buah itu lebih tinggi, maka si monyet sadar bahwa ia tidak sampai mengambil buah itu, maka si monyet akan mengambil beberapa kotak untuk disusun agar mendapatkan buah itu. Belajar imitasi. Imitasi adalah perilaku lanjutan dalam mereplikasi sesuatu yang dimiliki orang lain melalui pengamatan. Intinya, sebagai bentuk pembelajaran untuk mengembangkan budaya dan tradisi. Hal ini termasuk proses sosial yang sering terjadi. Faktor-faktor yang membuat imitasi terbagi dua. Pertama, faktor utamanya adalah interaksi sosial. Semakin baik interaksi, maka kemungkinan untuk terjadi imitasi semakin besar. Faktor lainnya yaitu sikap terbuka dan mengagumi serta menerima. Apa saja dampak imitasi? Dampak imitasi terbagi dua. Yang pertama, dampak positif terjadi jika imitasi mendorong seseorang pada berbagai hal baik. Contohnya, mematuhi norma-norma di masyarakat. Yang kedua, dampak negatif terjadi jika imitasi mendorong kepada hal buruk. Contohnya, khawatir tidak bisa mengikuti seseorang yang ditiru. Jadi, sebenarnya tidak ada salahnya melakukan imitasi. Namun, sebaiknya Anda kritis terhadap sesuatu atau seseorang yang diimitasi untuk menghindari dampak-dampak negatif. Pastinya Anda tidak ingin dikenal sebagai orang yang aneh di masyarakat, bukan? Sebaik-baiknya imitasi adalah tetap menjadi diri sendiri. Udah ya guys, segitu dulu. Assalamualaikum.